Selamat pagi anak-anak kelas 1. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Ya, semoga kita dalam keadaan sehat ya, sama seperti Bapak Ibu guru dan Pak Jack sini. Nah, anak-anak, hari ini kita kembali lagi bersama belajar pelajaran PJOK ya. Nah, perhatikan di gambar ya. Anak-anak pasti tahu ya, itu gambar apa. Nah, pasti tahu ya. Nah, itu adalah keluarga sedang bermain di kolam renang ya. Nah, mau ya seperti itu ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang permainan di air ya. Nah, anak ya. Nah, sekarang mari kita mempelajarinya. Nah, anak-anak, hari ini kita seperti tadi Pejek bilang dari awal tadi, kita akan mempelajari tentang aktivitas air. Nah, perhatikan gambar ya. Mereka sedang melakukan aktivitas air, yaitu bermain di air. Nah, aktivitas air yaitu dasar dari gerakan renang. Nah, paham ya sampai sini ya anak-anak ya. Nah, anak-anak perhatikan, itu adalah gambar anak-anak sedang berenang. Nah, kalau begitu apa itu berenang? Nah, sekarang mari kita belajar ya. Berenang adalah aktivitas yang menyenangkan. Berenang dapat menyehatkan tubuh. Selain itu juga dapat digunakan sebagai sarana rekreasi. Berenang adalah aktivitas yang digemari banyak orang, terlebih lagi anak seusiamu. Anak-anak pasti sangat senang ya jika bermain di air, bukan? Nah, anak-anak, selain manusia, ada pula beberapa hewan yang bisa berenang loh. Misalnya bebek, katak, ikan, dan masih banyak hewan-hewan lain yang bisa berenang. Nah, bagaimana hewan itu bisa berenang dan bagaimana hewan-hewan itu bisa bergerak di air? Nah, anak-anak diskusikan ya bersama dengan kakak atau orang tua di rumah. Atau anak-anak bisa tanyakan kepada gurumu mengapa hewan tersebut dapat berenang. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang pengenalan air. Berenang sangat menyenangkan, namun sebelum berenang, anak-anak harus belajar pengenalan air dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak tidak takut ketika masuk ke dalam air. Pengenalan air akan mempermudah anak-anak dalam belajar berenang. Nah, sekarang mari kita pelajari materi ini dengan sungguh-sungguh. Nah, sebelum memasuki kolam, anak-anak jangan lupa melakukan pemanasan dahulu. Nah, anak-anak juga harus menggunakan pakaian yang aman untuk berenang. Nah, anak-anak, sebelum kita berenang, alangkah baiknya kita membasahi dulu seluruh tubuh kita. Duduklah di tepi kolam, masukkan kakimu ke dalam kolam sambil menggerakkan kaki dan sambil basahi tubuh. Gunakan kedua tangan untuk membasahi seluruh tubuh. Kegiatan ini bertujuan untuk menyesuaikan suhu tubuhmu. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar di samping ya. Dengan tubuh yang basah, kondisi tubuh sesuai dengan suhu air. Suhu tubuh yang sesuai dengan suhu air akan memudahkan kita belajar berenang. Nah, sesudah kita membasahi seluruh tubuh, yang berikutnya kita berjalan di air. Kegiatan ini dilakukan sama seperti berjalan di darat. Berjalan di dalam air akan terasa lebih berat. Anak-anak harus punya keseimbangan yang baik saat berjalan. Mulailah berjalan perlahan berjarak 3-4 meter. Jangan takut ya. Anak-anak harus tenang saat berjalan. Jika ada gelombang air mengenai tubuhmu, tetap pertahankan keseimbangan. Usahakan anak-anak tidak terjatuh. Lakukan berjalan perorangan di air secara berulang-ulang. Ketika berjalan, anak-anak ingat ya, pastikan keseimbangan tubuhmu tetap terjaga agar anak-anak tidak jatuh. Anak-anak, setelah berlatih berjalan di air, menyelam di air, sekarang kita akan belajar menggerakkan lengan di air.
Anak-anak semestinya sudah mulai terbiasa bermain di air. Siapa yang ingin mahir berenang? Ayo, pasti ya. Pak Jack juga sama, ingin pintar berenang. Olahraga renang sangat baik untuk pembentukan otot tubuh, karena semua otot tubuh bergerak secara merata. Nah, anak-anak, kali ini anak-anak akan menggerakkan tangan di atas air atau di dalam kolam. Gerakan ini dilakukan dengan berjalan. Lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri dengan sikap tegak. Kemudian, rundukkan tubuh anak-anak ke depan. Kedua tangan menjulur ke depan. Gerakan tangan membuka ke samping kanan dan kiri. Lakukan di tempat dahulu. Setelah melakukan gerakan lengan di tempat, nah anak-anak ayo melakukan gerakan lengan dengan berjalan. Sampai sini anak-anak paham ya? Itu adalah bagaimana cara kita melakukan atau menggerakkan lengan. Nah anak-anak, setelah kita berlatih menggerakkan lengan di air, berikutnya kita menggerakkan kaki di air. Anak-anak pasti semakin terbiasa berada dalam air. Ketakutan di dalam air pasti sudah hilang. Kali ini anak-anak akan mempelajari gerakan kaki. Gerakan kaki berguna untuk bergerak di air. Gerakan kaki dilakukan bergantian. Lakukan gerakan kaki seperti orang berjalan, namun gerakannya harus lebih kuat. Lakukan latihan gerakan kaki di pinggir kolam. Peganglah besi atau tepi kolam dengan kedua tangan. Anak-anak juga meminta bantu dengan guru atau orang tua untuk memegangi tangan anak-anak. Kemudian kedua kaki digerakkan. Angkat kedua kaki. Jika sudah terangkat, naik, gerakan kakimu naik dan turun. Lakukan gerakan secara berulang. Agar lebih mudah berjalan di kolam yang dangkal, usahakan ketinggian air setinggi pinggang. Nah, anak-anak, bagaimana rasanya menggerakkan kaki? Seperti ada dorongan, bukan? Nah, gerakan kaki yang benar akan membuatmu bergerak. Agar dapat bergerak, gunakan pelampung atau ban, kemudian gerakan kakimu dengan benar. Nah, anak-anak, itulah cara kita menggerakkan kaki di air. Sampai sini paham semuanya ya? Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang pengenalan air ya. Yang kita sudah belajar yaitu membasahi seluruh tubuh, berjalan di air, jongkok di dalam kolam, menggerakkan lengan di air, dan yang terakhir kita belajar menggerakkan kaki di air. Nah, setelah itu kita belajar selesai, kita juga harus belajar kita tetap menjaga keselamatan di air. Ya anak-anak ya, menjaga keselamatan di air itu sangat penting. Berenang memang aktivitas yang menyenangkan, namun terkadang anak-anak lupa menjaga keselamatan diri, sehingga menyebabkan kejadian yang membahayakan keselamatan. Terkadang keselamatan diri dan orang lain dapat terancam. Nah, itu contoh gambar anak-anak atau orang yang tenggelam. Hal itu terjadi karena dia tidak menjaga keselamatan di air. Agar hal tersebut tidak terjadi, jagalah keselamatanmu dan orang lain. Bagaimana cara melakukan? Perhatikan langkah-langkah menjaga keselamatannya seperti berikut ini. Lakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. Gunakan pelampung saat berenang. Gunakan pakaian renang. Berenanglah di kolam yang aman. Jangan pernah bercanda saat berenang. Saat berenang harus ada orang dewasa yang mengawasinya. Perhatikan orang-orang di sekitarmu
dan selalu patuhi peraturan saat berenang. Nah, anak-anak, itulah cara agar kita menjaga keselamatan diri kita dan orang lain di dalam kolam renang. Nah, anak-anak, itulah materi tentang aktivitas di air, itu tentang berenang, pengenalan di dalam air, dan menjaga keselamatan diri kita dan orang lain di dalam kolam. Sampai sini paham ya anak-anak ya?